Oke dok, thank you dok waktunya. Dok, gimana nih dok yang pihak topik katanya ingin bertemu dan damai sama dokter? Oke, ada beberapa hal yang pengen aku tanggapin dulu ya. Yang pertama soal azab ya. Katanya aku membuli seorang wanita tentang azab ya. Kalian boleh nonton videoku lagi ya. Mbaknya boleh nonton videoku lagi. Aku bilang mudah-mudahan bukan azab. Bukan, itu pasti azab. Itu kalimatnya berbeda ya. Mudah-mudahan bukan azab itu adalah mendoakan ya. Dan apa yang saya sampaikan juga netizen juga sampaikan ya. Baik, cari dokter yang bisa ngaji dan lain sebagainya. Dan siapalah dokter Richard Lee ini sampai bisa membuat opini semua masyarakat Indonesia itu kayak membenci dia ya. Jadi kan statement itu seolah-olah aku tuh mengajak semua masyarakat Indonesia itu membuli dia, membenci dia. Saya ini siapa sih? Saya ini cuma dokter biasa, nggak bisa mengarahkan opini masyarakat. Nah, jangan salahkan semua opini itu hanya ke dokter Richard. Malah menurut aku itu saatnya kita untuk merenung ya. Kalau misalnya ada yang menjelek-jelekkan diriku misalnya ya, 10% aja omongan netizen ya, aku tuh terenyuh dan aku tuh introspeksi diri ya. Apalagi kalau 90% orang itu kayak memberikan masukan, memberikan kita saran ya. Itu tuh saatnya kita introspeksi diri, jangan menyalahkan dokter Richard aja. Itu menurutku ya. Terus yang kedua soal tabayun. Sebenarnya aku nggak mau buka soal tabayun ini ya, karena aku mendengar pertama kali dia ngajakin tabayun itu dari wawancara yang malam-malam di depan rumah siapa itu aku nggak tahu ya. Ada depan wartawan yang wawancara, dia ngomong dia mau ngajakin tabayun. Makanya aku membuat instastory, aku bilang ada yang ngajakin tabayun. Menurut kalian bagaimana? Bukan terkait dia menchat istri saya, meskipun saya sudah tahu. Dan saya tidak pernah membuka chatan itu. Dia sendiri yang membuka chatan itu. Kan agak aneh ya, kalau dia ngajakin tabayun, besoknya pergi ke pagi-pagi ambiar. Terus ngomongin hal-hal yang ya nggak begitu baik ya menurutku ya. Jadi agak nggak pas dan ngapain di-share chatan tersebut ya. Agak nggak sinkron sih dengan apa yang dikerjakan ya, apa yang diajak ya kayak gitu ya. Saya juga jadinya agak sedikit takut ya, apalagi kan kemarin terakhir tabayun kan ujung-ujungnya bawa pengacara. Ujung-ujungnya saya dapat somasi, ujung-ujungnya saya dilaporkan. Saya juga takut nih tabayun seperti apa, dan wajar dong bagi saya untuk trauma dan jaga diri saya. Dan ketika saya juga polling, banyak banget masyarakat yang bilang nggak usah dok, nggak perlu. Orang tua saya juga bilang seperti itu, dan keluarga terdekat saya juga tidak mengizinkan saya ya, karena kan track record dan trauma sebelumnya. Mungkin seperti itu ya. Sama yang terakhir, yang ketiga, yang ini harus saya klarifikasi sih, karena ini penting. Dia bilang kan bahwa Dr. Richard itu tidak menang. Kalau tidak menang, apa namanya? Saya juga bingung. Kan dalam pengadilan, pra-peradilan itu saya menangkan semuanya mutlak. Status tersangka saya tidak sah. Disita dengan cara tidak sah. Kasus tersebut itu tidak boleh naik atau tidak layak untuk naik. Ya kalau nggak menang, apa ini namanya? Saya juga bingung. Apakah seri atau apa, aku juga nggak paham. Nah kalau terkait kalau dokter menang, saya dipenjara, ya nggak seperti itu konsepnya, ya nggak seperti itu konsepnya. Karena kan saya tidak melakukan serangan balik, saya tidak melaporkan balik. Ingat loh, ketika dia melaporkan saya banyak kena dampak hukum. Ya salah satunya adalah saya jemput paksa dan sebagainya. Kalau saya laporkan, ya bisa-bisa saja. Tapi dalam segala kerendahan hati saya nggak mau melanjutkan apapun tentang permasalahan ini. Kalau kalian tanya, ada nggak kesakitan hati saya atau dendam? Saya ngomong ya, sebagai manusia biasa, pasti ada dalam diri saya, ada kesakitan yang terus-menerus saya ingat. Menjadi suatu kewajaran. Ini kan bukan cuma dikatain, Richard, lu kayak gini nih. Itu kan cuma dikatain. Tapi ini saya sampai dijemput, saya sampai di penjara 1 kali 24 jam, dia membuat istri saya menangis, dia membuat orang tua saya menangis dan cemas. Pasti ada rasa kesakitan dalam diri saya. Gitu. Oke, dok, kalau dia bilang tuh pernah bilang dokter tuh kurang ada pendidikan tapi kurang baik nih tata caranya karena ngatain azab apa gitu-gitu. Dokter sendiri menanggapi omongan dia itu seperti apa sih dok? Menanggapinnya, saya pikir ini ya, makanya kita tuh harus sedikit lebih cerdas ya mengolah kata-kata ya. Saya kan bilang mudah-mudahan bukan azab, bukan okay. Ini pasti azab, itu kata-katanya berbeda. Jadi kalau didengarin mudah-mudahan bukan azab ini kan adalah doa.
Mudah-mudahan bukan azab. Karena kan masyarakat ngomongnya rata-rata apa di komentar? Ya kan, penyakit ain, azab katanya kan. Dah doa saya kan mudah-mudahan bukan azab, seperti itu. Dia Dokter, menganggap berarti tuh menutup pintu damai. Bukan menutup pintu damai ya. Kalau memang dia mau berdamai atau beliau merasa bersalah, silakan minta maaf di depan televisi atau di depan media sosial kayak gitu ya. Saya dengarkan, nah nanti kalau misalnya saya akan tanggapin balik. Ya, apakah saya memaafkan atau enggak, saya ikhlaskan ya. Tapi untuk bertemu lagi, saya pikir saya agak berat ya. Karena kemarin tuh benar-benar di-prank habis. Dan videonya tuh masih ada di YouTube saya. Jadi trauma banget saya. Tabayunnya itu. dibilang dokter merasa paling terzalimi gimana? Saya pikir menjadi suatu kewajaran sih kalau saya merasa saya terzolimin sih, dan Oke. tapi at the end of the day biar masyarakat saja yang menilai. Saya pikir komentar masyarakat sudah banyak banget ya mewakili ya, masyarakat menonton perseteruan ini, perkelahian saya dengan perdebatan perseteruan saya dengan Mbak KP, mereka melihat kok, dan mereka sudah tahu juga yang mana yang lebih terzolimin, saya pikir ya. Jadi saya nggak menilai ya, saya sendiri saya ngerasa terzolimin. Mungkin dia sendiri juga merasa terzolimin. Tapi kan masyarakat bisa menilai. Nah, saya kasih saran juga untuk mbaknya. Mbaknya mungkin juga bisa introspeksi diri. Kalau yang ngomong cuma 10%, oke. Tapi kalau ngomong 90%, mungkinlah bisa introspeksi diri. Mungkin apa yang salah dari diri saya. Jangan menyalahkan gara-gara Dr. Richard 90% orang ini menghujat saya semuanya. Mungkin bisa introspeksi diri sih. Suaminya juga ikut mensupport dia untuk ketemu dokter. Ya, saya nggak punya permasalahan dengan Suaminya suaminya. Saya nggak punya permasalahan dengan suaminya. Tapi sekali lagi saya bilang menjadi suatu kewajaran. Cerita ini akan saya ingat sampai kapanpun. Kalian jangan ngomong 1 tahun ini, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu kesakitan yang luar biasa sekali ya. Kalau kalian seperti itu kan, saya yakin sampai 20 tahun pun kalian akan kenang sih. Saya yakin. Jadi menjadi suatu kewajaran, saya sangat tersakiti. Apalagi setelah kejadian semuanya ini, beliau memilih diam, tidak minta maaf, ya tidak melakukan apapun. Saya benar-benar tersakiti. Ya kalau beliau memang ngerasa bersalah, ngerasa nggak enak dengan saya, atau punya kerendahan hati ingin minta maaf, silakan lakukan di tempatnya. Ya kita nggak perlu ketemu, karena ketemu akan bikin tambah ruwet nanti ya takutnya. Dokter, maaf koreksi kalau saya salah. Beberapa waktu lalu pernah ada statement dari Dr. Richard yang bilang bahwa butuh waktu 2 tahun karena ada trauma. Mungkin dampaknya seperti apa sih dari kasus yang kemarin itu? Wah, dampak dari kasus kemarin tuh luar biasa sekali ya. Saya ngomong dari sisi ibu saya aja ya. Dari sisi ibu saya itu kalau ada mobil yang nggak dikenal, nyampe di depan rumah, itu deg-degan. Itu sensasi seperti itu, waduh, itu sangat berbahaya sekali ya. Istriku kalau ada masalah apa-apa ya, itu cemasnya minta ampun, sampai ngechat aku, nelpon aku, kayak gitu ya. Ada ketakutan yang luar biasa. Di saya sendiri, itu setiap kali, biasanya kalau bikin konten ya, biasa aja, ini saya mereview kembali konten saya berkali-kali, menjaga, menfilter lagi, ya takut untuk mereview. Saya nge-review skincare, ini agak ngerem. Saya takut, kenapa? Pasti akan bermasalah, takutnya bermasalah lagi seperti ini. Belum lagi saya melihat kayak kepolisian, ada rasa ketakutan dalam diri saya. Trauma seperti itu nggak bisa hilang. Ya beliau enak, beliau cuma saya ngomong dibully ya. Dibully juga bukan artinya karena saya juga. Kadang-kadang kan kita dibully kan harus introspeksi diri, karena saya atau karena diri kita sendiri. Tapi saya pernah dijemput, saya pernah dipenjara, saya pernah di sel, atau kita balikin aja. Habis itu saya pengen tanya, dia trauma atau enggak? Nah, katanya dia juga ada ketakutan gitu, Dok, karena pernah dilaporkan di Palembang gitu. Nah, aku harus jujur ya ngomongnya. Saya dilaporkan ke Palembang tapi tidak cukup bukti. Aku pengen kasih tahu dengan kalian semua masyarakat Indonesia ya. Itulah saya yang dulu. Saya yang dulu adalah saya dokter yang polos, dokter yang tidak tahu apa-apa, dokter yang tidak berteman dengan siapa-siapa, dokter yang tidak punya kekuatan politik apapun. Ya, sehingga saya ikut saja. Disuruh polisi ini saya lakukan, disuruh ini saya lakukan. Bodohnya saya dulu. Sehingga apa? Saya nggak bisa memenangkan apapun. Kondisinya sama. Dia ngejek saya, dia juga nyinggung saya kok, dan dia duluan menyinggung saya. Pakai kata-kata Pak Le kan pada waktu itu kan. Tapi saya nggak bisa melaporkan dia dengan baik. Kenapa? Karena saya nggak punya apa-apa.
Tapi kondisinya Dr. Richard Lee yang sekarang, Dr. Richard Lee yang berbeda. Saya punya banyak teman sekarang. Gara-gara dia, saya berteman dengan banyak orang. Saya kenal dengan Hotman Paris, saya kenal dengan orang A, B, C, D yang memperkuat posisi saya. Ya, bukan hanya sebagai seorang dokter, tapi juga sebagai pebisnis dan lain sebagainya. Ya, kadang itu juga yang bikin saya menyesalkan di Indonesia ya. Hukum di Indonesia ya harus seperti itu ya, harus seperti itu ya. Jadi yang buat masalah kenapa dia nggak bisa naik ya bukan karena nggak bisa naik, karena yang dihadapin dulu adalah cuma dokter biasa, dokter kampung biasa. Dan sekarang saya pikir dia tidak menemukan itu lagi. Saya bukan Dr. Richard Lee yang dulu lagi. Dokter, agak sedikit menyayangkan nggak ketika kalian berdua akhirnya tidak bisa menemukan titik damai di tengah? Saya sangat menyayangkan sekali ya, karena sekali lagi kan saya pernah hampir bersujud meminta maaf dengan dia, dan berkali-kali kan saya dari awal cerita ini kan saya sering kali minta maaf, dan minta maaf saya kalau dihitung mungkin lebih dari 10 kali ya. Bahkan di pertemuan terakhir sebelum saya masuk penjara 1 kali 24 jam, saya itu minta maaf hampir bersujud dengan dia dan dengan suaminya. Jadi saya ngerasa plot twist banget sih kalau ada yang bilang kayak damai ini. Orang saya sudah mengulurkan, bahkan saya hampir bersujud. Bapak saya yang sakit-sakitan datang minta maaf secara langsung dengan dia. Nggak dimaafin? Kayak gimana coba? Saya sudah pernah datang ke gurunya untuk bantu didamaikan, nggak dimaafin pada waktu itu. Kayak gimana? Terus sekarang kalau ditanyain, dok orangnya mau ketemu, mau damai. Ya kalau mau damai minta maaf aja di ujung sana, nggak apa-apa. Kalau tabayun kayaknya saya nggak siap deh. Bukan karena saya nggak mau berdamai ya, saya mau berdamai sih. Tapi kalau disuruh untuk bertemu, bertabayun, terus hasilnya seperti kemarin, saya nggak siap. Saya nggak mau. Ketakutan dokter terbesar apa sih? Maksudnya untuk ketemu dan selain takut di prank lagi gitu Iya, ya? Pak, terakhir gini ya. Aku kemarin sebagai dokter biasa, sebagai dokter Palembang ya aku ngomong ya, ketemu dengan seorang artis. Wah, sukacita sekali ya pada waktu itu ya. Mau ketemu dengan artis ini, mau kasih edukasi ke artis itu nih, seneng banget kita. Datang, ketemu, on cam, kamera, sudah terakhir, dia bawa pengacara, terus kasih somasi. Kayak gimana ya rasanya ya. Kalau sekarang ditanyain lagi mau nggak kayak gitu, nggak mau lah. Artinya dengan permasalahan ini, dokter membuka jalan perdamaian ya? Dari dulu kan juga saya kalau misalnya tidak mau perdamaian, saya sudah pasti akan menuntut balik ya. Di hukum di Indonesia, ketika kamu dipenjarakan, ketika laporan kamu tidak bisa masuk, ketika laporan kamu digagalkan, kamu bisa lapor balik. Dan kamu punya peluang lebih besar daripada dia. Kenapa? Karena ketika saya menuduhkan dia tidak terbukti, kita bisa lapor balik. Itu udah jelas. Dibandingkan laporan dia, laporan saya pasti lebih kuat. Tapi tidak saya lakukan. Itu adalah itikat baik saya. Nggak ada niat dok sama sekali Nggak ada. untuk Dokter, laporin dia. Tidak ada niat memenjarakan dia, tidak ada niat untuk buat dia susah, nggak ada. Tapi kalau dalam hati saya kesel, jujur saya ngomong, ada pasti. Saya manusia biasa. Dokter, tanggapannya ketika dokter disebut nyinyir mungkin seperti apa? Aduh, no comment deh saya deh ya, kayak gitu ya. Wajar sih kalau saya bilang ya, dengan segala kesalahan saya, dengan segala apa yang dia buat ke saya, ketika ada terjadi sesuatu, ya saya melukiskan kekesalan saya seperti itu, menurut saya masih wajar sih. Dokter, mungkin gini, anggaplah mungkin suatu saat akhirnya dokter dan istri luluh gitu, mau ketemu gitu kan, bertabayun. Adakah syarat yang mau dikasih dokter Richard ke pihak sana? Minta maaf di depan media lah ya, depan media. Karena kan beliau sudah banyak menyakitin saya dan keluarga saya juga ya. Jadi silakan minta maaf dengan tulus. Dan sekali lagi saya bilang, kalau nggak mau minta maaf juga nggak apa-apa. Statement saya dari 2 tahun yang lalu ketika masalah ini selesai sampai sekarang juga sama. Saya tidak akan memaafkan dia, lahir dan batin. Saya percaya ada hukum yang lebih kuat daripada hukum di Indonesia, yaitu hukum Tuhan. Biar nanti hukum Tuhan yang akan membalasnya. Kalau sampai akhirnya beliau minta maaf dan saya memaafkan, baru akan saya cabut statement saya tersebut. Dok, tapi kan dari pihak Habib sendiri kan momennya pas untuk di bulan puasa ini saling memaafkan, dok. Tanggapan gimana, Dok? Ya, lihat dari itikat dia aja sih. Tapi dari Habib juga bilang bahwa kalau bisa cowok sama cowok, jangan sama cewek. Kalau perdebatan dengan konteks masih berlanjut di
Saya nggak berdebat itu sih sebenarnya ya, saya nggak memperdebatkan itu dari awal juga. Saya berseteru dengan dia sih nggak pas ya kalau misalnya sudah 3 tahun berseteru terus tiba-tiba sekarang ngomong ini cowok dengan cowok, cewek dengan cewek kayak gitu punya. Terus kemarin suaminya ada di mana selama aku berseteru selama bertahun-tahun di situ ya, selama aku bergesekan dengan dia bertahun-tahun sampai hampir di penjara, dianya ada di mana? Nggak ada dia keluarin statement cowok dengan cowok dong, cewek dengan cewek dong, cowok dengan cewek dong. Nggak ada. Tapi katanya ingin damai, bahkan udah ngirim DM ke istrinya dokter juga. Itu DM-nya dibalas atau gimana kemarin? Nggak dibalas, tidak dibaca juga. Jadi kita cuma ngelihat dikit, ngelihat kayak spill aja kan. Karena kan masuknya harus di di pinggiran IG ya kayak gitu kan, nggak berteman ya. Jadi cuma dilihat kayak gitu aja, nggak dibaca juga sih. Dan aku juga nggak mau nanggapin itu. Istri juga bilang ya nggak usah deh di capture atau di apa kayak gitu punya. Aku juga nggak mau kasih apa-apa. Makanya aku terkejut begitu di acara TV ditampilkan chat tersebut terus dikomentarin ya, kira-kira apakah itu itikat untuk kita mengajak bertabayun. Aku pengen bertanya juga sih, itukah itikat untuk mengajak bertabayun kayak gitu punya. Terus habis itu dikomentarin bahwa ya dia di penjara karena ini. Saya heran ya, gimana ya, aku juga takut nih kalau ketemu dengan dia jangan-jangan pakai pengacara lagi nanti atau pakai apa nanti. Dokter dengan tidak membalas DM dari sebelah, memutus komunikasi juga. Salah satu cara memutus komunikasi juga dengan dia. Aku tidak memblok, aku tidak apa-apa. Dia pernah ada komentar di Instagramku, ya aku nggak balas. Aku nggak mau balas, aku nggak mau tanggapin itu. Menurutku itu sudah bijaksana sih. Nah, jadi dok, sempat kemarin Kartut juga bilang katanya kalau permasalahan ini nggak usai, mungkin dokter Richard Lee nggak berhenti, katanya mau juga dilanjutkan laporan pra peradilan itu seperti supaya katanya biar dokter Richard Lee berhenti gitu. Silakan. Tapi saya yakinkan dokter Richard Lee yang dulu itu sudah tidak ada lagi. Dokter Richard Lee yang sekarang itu berbeda dengan dokter Richard Lee yang dulu. Berarti kalau ini lanjut lagi ke jalur hukum nggak ada masalah? Silakan aja kalau dia mau. Ya saya juga punya opsi itu kok, tenang aja. Mbaknya juga jangan khawatir. Saya lebih kuat opsi itu. Boleh silakan berdiskusi dengan pengacaranya juga. Tapi saya dalam segala kerendahan hati saya tidak mau melakukan itu. Tapi kalau mbaknya memaksa seperti itu, saya juga punya opsi itu kok. Nah juga kemarin juga sempat kayak mau sampai kapan sih dokter Richard Lee mengganggu kehidupan dari Kartut sendiri, itu Kartut saya bilang. Nah itu ya, kalau mau sampai kapan saya tidak mengganggu, maka itu saya tidak melaporkan. Kalau saya pengen mengganggu, saya melaporkan. Tapi ada sesuatu hal yang harus saya kenang seumur hidup saya. Saya mengedukasi masyarakat. Saya kasih tahu tentang skincare abal-abal. Saya pernah dilaporin, saya pernah disomasi, saya pernah dijemput, saya pernah dipenjara. Hal tersebut harus saya bawa seumur hidup saya. Tenang saja mbak, podcast saya bertahun-tahun ke depan akan saya bawa terus. Karena itu adalah value dalam hidup saya dan menjadi suatu kewajaran. Denny Sumargo selalu ngomong bahwa dia pernah difitnah untuk menghamilin seseorang. Pada kenyataannya tidak. Akan dibawa sampai kapan? Selamanya akan dibawa. Karena itu adalah value bagi hidup dia. Dan ini adalah value bagi hidup saya. Dan saya berhak membawa ini sampai kapanpun. Dan saya akan ceritakan dengan anak cucu saya. Inilah kebanggaan seorang dokter Richard Lee yang memperjuangkan untuk ngasih edukasi ke masyarakat sampai harus seperti ini kan. Oke? Oke. Cukup ya? Terima Dokter kasih. Widis.